Bagaimana dengan nasib rupiah kita pada pekan depan? Apakah memang pekan depan Anda melihat bahwa ada potensi rupiah akan kembali menguat begitu di level-level yang kalau kita mundur sedikit di awal Oktober ini kan bahkan rupiah sempat menyentuh level 7.300. Apakah ada potensi bahwa rupiah kita akan kembali stabil? Baik, sebenarnya rupiah itu kita ini ya pergerakannya itu cenderung sangat volatile begitu. Bisa dibilang menguat signifikan waktu September lalu, kemudian di awal Oktober sampai dengan sekarang itu kan melemahnya juga cukup signifikan. Itu sebenarnya yang mengganggu pelaku industri ya, karena di sini kalau misalnya kita rupiahnya terlalu melemah begitu ya, di sini untuk pelaku industri yang ekspor mereka akan menahan dulu untuk jualan begitu, karena mereka tidak akan dapat untung yang optimal begitu ya. Tetapi kalau di sini rupiah kita melemah terus dalam waktu yang relatif cepat, yang impor juga akan menahan juga karena mereka berharap kali aja bisa lebih maksudnya menguat begitu ya, menunggu lagi untuk mereka dapat harga yang cukup gitu supaya bisa untuk di pembelian bahan baku tuh dapat di harga yang sesuai begitu sehingga tidak membebani beban mereka. Tapi di sini kan pergerakan yang volatile itu ya yang perlu kita antisipasi. Tapi sejauh ini saya lihat kita masih punya cadangan devisa yang cukup gemuk dan itu masih bisa untuk menjadi cadangan kita dan menjadi bantalan bagi rupiah kita untuk menguat ya, termasuk hari ini kan ada penguatan dari sisi rupiah kita. Tapi ya nanti kita harus monitor lagi bagaimana ini dengan harga minyak juga ya. Di awal bulan sempat menyeruak lagi soal perang ya, Iran Israel, kemudian juga melebar ke Lebanon dan ada Irak juga. Jadi itu perlu kita cermati karena ada kekhawatiran kalau misalnya nanti Irak ini supply dari minyaknya ketat, maka itu akan menyebabkan harga minyak naik karena dalam sepekan lalu minyak itu sempat naik 10-an% ya, baik Brent itu sempat ke atas 80 US dollar per barel dan itu cukup kita perhatikan karena jika nanti bisa naik terus dan melampaui asumsi makro kita maka Khawatiran APBN inflasi ya? iya inflasi dan APBN kita bengkak juga Betul, untuk betul. subsidi begitu. Jadi Baik. itu perlu kita cermati. Oke, nah tadi ya dari pergerakan harga komoditas minyak begitu ini juga menjadi perhatian tadi seperti yang Tasya sampaikan. Kemudian ada poin lain juga begitu ketika kita melihat refleksinya ya kepada emiten-emiten yang bergerak di komoditas minyak ini. Kalau kita lihat pada perdagangan hari ini pantauan sementara memang pergerakannya masih belum terlalu kompak begitu ya dengan pelemahan pada perdagangan hari ini tadi lebih dari 1% ya untuk pelemahan oil crude dan di satu sisi juga pergerakannya cukup bervariasi. Tapi ketika kita melihat mungkin overall ya pantauan sejauh ini apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku pasar dengan level harga yang saat ini apakah memang masih menarik untuk dilakukan aksi beli oleh para investor atau justru memang sudah saatnya dilepas begitu seiring dengan eskalasi tensi geopolitik saat ini seperti apa Tasya? Baik, sebenarnya tensi geopolitik itu adalah satu hal yang sangat kita sulit untuk prediksi ya, karena bisa saja dalam beberapa hari ke depan itu meluas lagi dan memang di Timur Tengah ini kan cukup memanas lah beberapa waktu ini dan kita tetap perlu memantau ya seperti apa nanti memanasnya itu dan untuk harga minyak memang dia ada ini ya hubungan ketika minyak naik biasanya saham-saham di sektor minyak itu juga akan menguat gitu. Tetapi hari ini yang turun saya rasa ini cukup normal ya karena kenaikan yang signifikan seperti kemarin misalnya saham Leat yang sudah ARA ya sampai kalau tidak salah 25%-an. Kemudian juga saham MDJ juga beberapa waktu lalu bergerak cukup atraktif. Jadi saya kira ini aksi profit taking ya. Jadi selama mungkin kalau harga minyak masih atraktif dan mereka masih dalam tren yang naik juga kita masih bisa memanfaatkan untuk trading buy. Tetapi sekali lagi kita antisipasi juga bahwa sektor komoditas itu cyclical ya. Jadi pergerakannya itu volatilitasnya cukup tinggi. Jadi kita manfaatkan saja untuk trading buy. Oke baik, lalu kita selanjutnya membahas komoditas di samping minyak begitu. Tadi sudah diulas berkaitan dengan minyak, bagaimana nasibnya dengan batu bara? Batu bara ini juga kan cukup volatile begitu, melihat harga acuan globalnya kemarin sempat rekor menguat, kemudian langsung anjlok melemah. Bagaimana Anda melihat proyeksinya terhadap kondisi demand batu bara secara global dan juga pengaruhnya terhadap emiten-emiten batu bara produksi di dalam negeri? Baik, saya melihat kalau batu bara itu untuk trading saya masih cukup menarik ya. Bahkan beberapa masih dalam tren naik dan maksudnya pulih sudah cukup pulih begitu ya dari kita sempat mengalami harga batu bara itu turun sampai mendekati 100 begitu ya, tapi sekarang harganya malah sudah ke level sekitar yang tertinggi juga kalau di tahun ini ya, walaupun itu jauh dari level 2022 di mana harga batu bara itu sempat ke 400-an. Jadi saya kira kalau untuk trading batu bara masih cukup menarik dan kalau kita berbicara soal emiten mana yang dipilih, saya lebih mencermati untuk yang leading ya di industri ya. Jadi
kita memilih yang memang likuiditasnya itu cukup oke. Dan dari sisi saham batubara ini juga kebanyakan kan mereka royal ya membagi dividen ya. Jadi ini biasanya di akhir tahun mereka akan membagikan dividen interim. Jadi itu menjadi momentum yang cukup bagus juga untuk kita cermati.